Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita dengan baik. Mudah-mudahan kita semua selamat, sehat di tengah berita tentang maraknya wabah virus corona sekarang ini. Alhamdulillah kami semua di pesantren At-Taqwa ini juga sehat walafiat. Bapak Ibu saudara sekalian, artikel yang kita bahas kali ini adalah tentang seorang beredarnya video penyesalan seorang ayah tentang pendidikan anaknya. Video ini kelihatannya ada beberapa, yang saya tonton langsung itu ada 2. Artinya ini beredar gitu ya. Saya menerima juga dari kiriman atau tidak sengaja waktu membuka satu laman media sosial itu muncul ini video ini. Ada yang pernah video ini, ada orang tua dari Malaysia juga yang punya beberapa anak ya. Dia cerita dia seorang yang sukses secara duniawi, tapi akhirnya dia sedih karena anaknya sudah sibuk ya, semua sudah bekerja, sibuk dengan rumah tangganya. Sampai suatu ketika, ya ini yang video Malaysia itu ya, sampai suatu ketika dia minta tolong anaknya untuk membawakan, untuk menjemput dia di bandara gitu ya, karena dia bawa barang-barang yang berat. Itu pun anaknya tidak ada yang sempat ya. Nah, kalau video yang Bandung ini kelihatannya memang sengaja dibuat langsung gitu ya, karena ada teksnya juga di situ. Seorang dokter katanya dari universitas terkenal di Bandung, dia menyekolahkan anaknya, dia punya anak 3 gitu ya, dan dia telah menyekolahkan anaknya sampai ke universitas di luar negeri. Di luar negeri sini maksudnya di negara-negara barat ya, Amerika, Eropa ya. Dia nggak ceritakan detail, tapi tentu luar negeri ini bukan Papua Nugini, bukan Timor Leste, itu maksud dalam video ini. Nah, bahkan sang dokter ini dia juga menulis buku ya, bagaimana kiat sukses menyekolahkan anak ke luar negeri ya, dan dia diikuti oleh banyak orang ya bukunya itu. Dia diundang juga seminar-seminar tentang kiat ya, bagaimana bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri dan sukses gitu lah. Nah, dia satu saat gitu ya terpukul, dia mengaku dalam videonya itu sangat terpukul ketika istrinya sakit. Anaknya ketiga-tiganya sudah di luar negeri. Ketika istrinya sakit, ya sakitnya tambah keras, ya kondisinya makin lemah. Ternyata dia telepon anaknya yang di Amerika. Anaknya itu mengatakan dia tidak bisa meninggalkan ya Amerika, nggak bisa ke Indonesia karena sudah terikat dengan banyak jadwal meeting. Kemudian anaknya yang kedua katanya sedang ujian, ya nggak bisa ditinggalkan juga. Anaknya yang ketiga baru masuk, ya diterima bekerja di satu perusahaan IT terkenal. Akhirnya juga anaknya itu tidak bisa. Jadi walhasil terakhir gitu ya, sampai istrinya itu meninggal, tidak ada seorang anaknya pun yang hadir. Sampai di pemakaman pun tidak ada anak-anaknya yang hadir. Nah ini kemudian dalam video itu dia betul-betul terpukul gitu ya, bahkan saking terpukulnya dia menarik ya peredaran buku-buku dia itu ya. Dia merasa sudah salah itu mendidik anak-anaknya. Kemudian dia tidak menyalahkan siapa-siapa, dia bilang gitu kan, dialah yang memang mengarahkan ke situ ya. Dan dia katanya dari keluarga modern yang selama ini sangat memperhatikan, mementingkan ilmu pengetahuan dan kekayaan itu ya, sukses materi itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian ya, tentu video semacam ini banyak juga ya. Saya punya mahasiswi juga, ada yang sudah profesor, ada yang dokter spesialis ya, ada yang ahli keuangan ya, tamatan dari Amerika juga S2-nya. Dia bahkan ngambil S2 lagi gitu ya, umurnya udah di atas 60 tahun. Kemudian belajar tentang pendidikan Islam.
Jadi sekarang yang dokter dari Bandung ini akhirnya dia memutuskan menjual aset-asetnya. Dia ingin bangun satu pesantren, ya, kemudian dia tinggal di situ, dan dia ingin, ya, suatu ketika siapa tahu katanya salah satu cucunya gitu ya bisa ikut ke dia dan belajar di pesantrennya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi ya, inilah problem ya dalam dunia modern ya, bagaimana apalagi yang bukan hanya yang di barat ya, yang di negara kita pun sudah demikian kuat bahwa pertama adalah dominasi hegemoni dari faham sekularisme materialisme ini, sehingga seorang itu berpikir bahwa sukses ya, termasuk dirinya itu sukses di dunia, dan sukses di dunia itu adalah sukses materi ya, sukses materi. Maka kita masih melihat, dan banyak sekali, bukan banyak ya, saya bahkan hampir semualah saya mengunjungi ratusan lembaga pendidikan gitu ya, yang meskipun itu lembaga pendidikan Islam ya, cara berpikir sukses bahwa anak itu sukses itu adalah masuk ke sekolah favorit, kemudian kuliah di perguruan tinggi favorit gitu ya, pilih jurusan-jurusan yang favorit, pilih prodi yang favorit. Nah, di kepala banyak orang ini, orang tua ini, bahwa yang favorit itu maksudnya adalah dia jurusan itu diduga gitu ya mudah ya menghasilkan uang, ya menghasilkan uang yang banyak itulah gitu. Jadi dianggap bergengsi di situ ya, dianggap ini, dan itu cara berpikir anak-anak sampai sekarang ini masih seperti itu ya. Dia tidak terfikir ya bahwa hal terpenting dalam pendidikan itu adalah adab dan ilmu yang bermanfaat ya. Jadi kalau di dalam konsep pendidikan Islam yang paling dasar gitu ya, itu harus memahami bahwa yang pertama adab itu penting ya, adab itu lebih penting, yaitu adab itu bahkan 2/3 agama kata Ibnu Mubarak. Nah, adab didahulukan ya sebelum ilmu, itu prinsipnya. Yang kedua, utamakan ilmu-ilmu fardu ain ya, ilmu fardu ain sebelum ilmu-ilmu yang lain, ilmu fardu kifayah dan sebagainya. Kemudian diproporsionalkan tuh ilmu fardu ain dengan fardu kifayah ya. Jadi sebagai contoh misalnya gitu ya, kewajiban orang tua yang utama itu memastikan ini adab dan ilmu-ilmu yang wajib dipelajari ini ya. Saya sering mencontohkan kalau anak SD, perintah Nabi itu adalah wajib sholatnya benar pada umur 10 tahun, wajib sudah sholat, wajib otomatis ya harus ngajinya benar, otomatis akhlaknya benar ya, harus juga tahu taharoh ya, tahu wudhunya yang benar gitu loh, tahu ngaji bagaimana minimal gitu ya, surat Al-Fatihahnya benar. Nah ini kan umur 10 tahun, apalagi umur 12 tahun. Ya, perintah Nabi kan 10 tahun itu anak sudah harus dipaksa untuk sholat. Ya. Nah lulus SMP misalnya, anak itu sudah akil balik, ya, sudah 14 tahun, 15 tahun. Itu biasanya dia sudah dewasa, ya sudah balik. Ya. Nah, dia harus dididik menjadi akil, ya menjadi akil balik, ya akil, jadi akalnya sempurna. Kemudian tubuhnya juga sudah dewasa. Nah pada saat dewasa itulah dia sudah mukallaf, terkena beban syariah otomatis ya. Anak lulus SMP itu wajib dia imannya benar ya, dimulai dari worldview-nya yang benar ya, akhlaknya benar, ngajinya benar. Dia sudah harus tahu mana iman, mana kufur, mana tauhid, mana syirik ya, mana akhlakul karimah, mana akhlakul madmumah. Dia harus tahu sholat yang benar, puasa yang benar, ya, kemudian ngajinya harus benar, gitu. Dia harus tahu sejarah yang benar, ya sejarah Nabi, sejarah sejarah para sahabat Nabi, juga sejarah perjuangan para ulama, termasuk ya sudah harus tahu ya bagaimana kewajiban dia sebagai seorang muslim ya, sebagai pengemban dakwah. Itu lulus SMP sudah dewasa. Ya itu yang utama gitu. Lulus SMA, apalagi dia masuk SMA, usia SMA 15 sampai 18 tahun, itu adalah usia yang sudah dewasa. Anak harus dididik dengan dengan kemandirian, dididik sebagai orang dewasa. Nah, inilah yang penting. Jadi
apakah dia untuk itu harus masuk pesantren nanti gitu ya, yang seperti tidak harus. Saya kalau ditanya apakah pesantren itu di mana pesantren yang terbaik, saya katakan pesantren terbaik itu di rumah, dan guru terbaik itu orang tuanya. Makanya orang tuanya lah yang harus belajar ya, mendidik anak. Dia bisa belajar fisika, kimia, matematika dan sebagainya dengan serius, bahasa Inggris. Masa belajar ilmu mendidik anak tidak mau? Itu kewajiban yang sangat utama. Nah, ini yang penting, karena sekali lagi kan kita masuk dalam era pendidikan bahkan sekuler yang sangat sempit ya, bahwa sudah sekuler gitu ya. Itu saja ya, kalau kita baca buku Profesor Wan Muhammad Nur Budaya Ilmu ya, bagaimana seorang Jose Ortega, seorang filosof Spanyol, mengkritik ya pendidikan modern yang mengarahkan manusia menjadi seperti binatang hidupnya, karena dia hanya dididik menjadi profesional, kemudian bekerja, taunya dia makan, senang-senang, ya, dan konsep spesialisasi sempit, ya, itu mengarahkan manusia untuk menjadi berperilaku seperti binatang. Nah, dalam pandangan Islam ya, konsep sainsnya yang keliru, konsep ilmu pengetahuan yang diajarkan itu yang tidak benar. Akhirnya tidak mendorong orang untuk semakin dekat dengan Allah ya, bahkan akhirnya semakin jauh ya, baik keimanannya, akhlaknya itu makin jauh. Nah, jadi ini penting ya, misalnya video yang diunggah ini ya, disebarkan ini ya, seorang tua yang anaknya tiga-tiganya sukses, bahkan dia sukses menulis buku dan mengajak banyak orang, ngasih resep ya banyak orang supaya anaknya sukses di luar negeri. Tetapi sekali lagi bukan berarti kemudian terus dari video ini berkesimpulan bahwa anak itu nggak boleh kuliah ke luar negeri. Itu juga keliru ya, ini juga keliru. Ini Islam itu bukan agama yang ekstrim, Islam itu agama yang adil ya, adil. Silahkan ke luar negeri, silahkan kuliah di Amerika, di Jerman gitu. Tapi yang pokok itu jangan ditinggalkan. Jangan sampai worldview anak itu rusak gitu ya. Dia menjadi sekuler, menjadi liberal ya, menjadi materialis. Nah, itu yang tidak boleh kalau begitu. Ya, itu yang tidak boleh. Jadi ini hal yang sangat mendasar ya. Jadi mana yang kita pentingkan ya. Nah, itulah terus terang sebenarnya ya, inilah kemudian mengapa kami di At-Taqwa ini membangun At-Taqwa College itu ya, satu pendidikan tinggi yang kami fokus ya kepada yang kami utamakan adalah worldview ya, cara berpikir anak, cara bersikap ya, akhlaknya, itu yang kita utamakan ya, kita utamakan betul ya, tanpa menafikan ya pentingnya profesionalitas untuk dia bisa hidup mandiri. Ya, itu. Jadi itu ilmu yang fardu ain, fardu kifayah harus dipelajari betul. Ilmu untuk bisa beriman yang benar, ya, punya worldview yang benar, ya, punya pemahaman tentang cara ibadah yang benar, tentang akhlakul karimah, itu hukumnya fardu ain, ya, dan itu nggak bisa dikalahkan dengan yang lain. Dan silahkan ditonton itu videonya gitu ya, yang dan lihat ya bagaimana kemudian sang ayah ini, sang dokter ini akhirnya ingin menjual semua aset-asetnya ya, di hari tuanya ingin betul-betul dia berkumpul bersama orang-orang soleh, membangun lembaga pendidikan untuk kemudian dia bisa menjalani sisa hidupnya dengan baik gitu. Ini pelajaran bagi kita semua, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.